A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana mewujudkan cita-cita agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, tentram, ya, mawaddah, ya, penuh cinta, warahmah, juga penuh sayang. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah, ya, terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim saya ingin mengangkat satu tema tentang kebohongan, ya, memicu pertengkaran, ya, kebohongan, ya, memicu pertengkaran. Jadi dalam kehidupan kita berumah tangga, ya, atau di dalam berkeluarga itu kan pasti ada komunikasi gitu kan, ya, ada dialog, ada obrolan, ya, antara kita dengan anggota keluarga kita. Nah, prinsipnya dalam hal ini, ya, berbicara interaksi, ya, komunikasi antara kita dengan keluarga kita, ya, apakah dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan mertua. Nah, dalam hal ini tetap, ya, kita berpegang kepada ajaran-ajaran yang disebutkan di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya kemudian interaksi kita, komunikasi kita, ya, dengan keluarga kita tidak menimbulkan masalah, ya, bahkan menjadi keberkahan, menjadi kebaikan. Ibarat jalan, ya, Al-Quran itu seperti rel, ya, selagi kita berada di atas rel itu insya Allah kita sampai tujuan, ya. Misalnya, ya, kita berkomunikasi dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, tujuannya supaya mereka menjadi bahagia, tentram, tenang, ya, nyaman, ya, di rumah, gitu. Tujuan kita begitu. Nah, kalau kita ikut ajaran Al-Quran, ya, ikut apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah sampai ke tujuan itu. Ya, komunikasi yang kita bangun di dalam keluarga kita akan membawa kepada kebaikan, kebahagiaan, ketentraman di dalam keluarga. Tapi kalau sudah melenceng dari situ, ya, melenceng dari Al-Quran, ya, kalau kereta api itu, ya, keluar jalur dikit aja anjlok itu, ya. Kalau udah anjlok gak bisa nerusin perjalanan, ya, malah jadi masalah. Maka karena itu kemudian kita harus berusaha, ya, mengklopkan, ya, antara tingkah laku kita, ya, di dalam berkeluarga dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, berbicara tentang komunikasi, ya, berbicara tentang dialog, ya, berbicara tentang obrolan dalam keluarga. Nah, di dalam Islam prinsipnya apa? Jauhi dusta, jauhi kebohongan. Ya, jadi jangan suka bohong, ya, dengan keluarga. Ya, sebisa mungkin kita menghindari bohong dengan keluarga. Kenapa? Karena dalam realitanya banyak rumah tangga yang pecah, keluarga yang berantakan gara-gara kebohongan. Ya, ayah bohong dengan anak-anaknya, suami bohong dengan istrinya, istri bohong dengan suaminya.
Ya, orang tua menantu, ya, orang tua mertua bohong dengan menantunya, dengan anak-anaknya. Ipar bohong dengan iparnya, ya. Jadi kebohongan-kebohongan ini, ya sahabat Dream, ya, kalau sering kemudian kita lakukan di tengah keluarga kita, ini akan menjadi masalah, akan mendatangkan masalah, ya, yang pada akhirnya kemudian menyempitkan dada kita. Ya, kalau udah sempit, udah hilang bahagia itu, ya. Hilang bahagia, wah, akhirnya apa? Terjadilah pertengkaran. Banyak, ya, kalau kita mau studi kasus, ya, pasangan-pasangan bercerai karena merasa tidak suka dibohongi. Ini itu aja. Dia bohong, Pak Hakim, ya, katanya dia setia, ternyata dia kawin lagi. Begitu, ya. Ya, istri tidak suka dibohongi oleh suami, ya, suami juga tidak suka dibohongi oleh istri. Anak juga tidak suka dibohongi oleh orang tua juga nggak suka dibohongi oleh anak. Ya prinsipnya kalau berbicara dusta ini, ya sahabat, tanya aja lah diri kita lah. Kita sebagai personal, sebagai seseorang, kalau ada orang ngomong, ya, menyampaikan sesuatu kepada kita, suka nggak kita kalau ternyata dia orang ini berdusta dengan kita, menyembunyikan kebenaran, ya, kita dibohongi lah gitu, ya istilahnya. Tentu kita tidak akan suka. Maka orang juga begitu. Ya, kita nggak suka nih istri kita bohong sama kita, anak kita bohong sama kita, mertua kita, orang tua kita, ipar kita bohong sama kita nggak suka. Maka sebaliknya, orang tua kita, mertua kita, istri kita, anak-anak kita juga tidak suka kalau kita bohong kepada mereka. Maka dalam hal ini, ya, harus menjadi kesadaran, ya, bagi kita. Ya siapapun kita di dalam keluarga, ya, apakah kita sebagai suami, istri, anak, ipar, ya, mertua, orang tua, ya, hindarilah berbohong, berkata dusta, berkata bohong, ya. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, ya, ini satu perintah bahkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar atau jujur. Ya, Allah perintahkan, Allah tegaskan kepada setiap mukmin agarlah dia menjadi orang yang menjaga ketakwaan. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu berada di dalam kebenaran. Ya, bersama dengan orang-orang yang benar, tidak bohong, ya, tidak suka dusta. Ya, orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah itu kalau ngomong dia benar, dia tidak dusta, dia tidak bohong, ya, dalam urusan apapun. Makanya Nabi Muhammad SAW, ya, kalau berbicara kejujuran, ya, diakui oleh orang musyrik sekalipun, kan, ya, sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur, ya, orang yang nggak pernah dusta, ya. Makanya ini para kalau dalam konteks, ya, dakwah, ya, para kiai, para asatid, para alim, para ulama, ya, berbohong itu dosa besar, kesalahan fatal, ya. Kalau dakwah isinya kebohongan, fatal banget itu, ya. Nah, ini nggak boleh kemudian kalau nggak menyampaikan pengajian dakwah, ya, lalu kemudian menyisipkan dengan hal-hal yang bersifat dusta, bohong. Karena yang diusung adalah dakwah, ya, menyeru manusia kepada Allah. Kalau kemudian isinya, ya, cerita-cerita dusta, ya, bohong, tahayul, khurafat, bagaimana, ya, nggak akan benar gitu kan. Demikian juga dalam konteks keluarga. Ketika kita, ya, berusaha menjadi pribadi mukmin, ya, yang muttaqin, ya, di tengah-tengah keluarga kita, maka ayat ini menegaskan kita agar kita menjaga prinsip kebenaran, menjauhi kebohongan dan kedustaan. Ya. Dalam ayat ini Allah katakan di dalam surah Muhammad, ya, surah yang ke-47 ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falau sadaqullah lakana khairan lahum.
Nah, tetapi jika kalau mereka berlaku jujur kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Allah saja mengatakan ya, kalau kita jujur ya, berkaitan dengan urusan kita dengan Allah, maka yang demikian itu lebih baik bagi kita. Artinya apa? Bahwa Allah saja tidak suka ya kalau kita ya berbohong ya dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, dalam urusan apa. Jadi Allah menghendaki kejujuran ya. Jadi Allah aja nggak mau dibohongin gitu ya. Karena ada orang yang beragamanya bohong gitu ya, yang ngomong ke orang, nyuruh ke orang ya, ibadah begini begitu, ternyata dirinya jauh. Nah, itu kan bohong sebetulnya. Ada yang disebut sebagai pendusta agama ya, dalam surah Al-Maun kan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin ya. Tahukah kamu orang yang Allah sebut sebagai pendusta agama? Ya, agamanya dia nggak bohong. Siapa itu? Di dalam ayat berikutnya disebutkan ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Maka mereka itu adalah orang yang menghardik anak yatim ya, dan tidak memberi makan orang miskin. Ya, artinya mengabaikan kesalehan sosial. Ngakunya ya muslim tapi kemudian ya anak yatim ya, sengsara. Ya, orang miskin nggak ketemu makan, padahal dia cukup. Nah, itu dianggap sebagai pendusta, dianggap bohong. Ya. Jadi dalam hal ini Allah saja kemudian mengharapkan kita jujur ya sebagai seorang muslim. Nah, di dalam satu riwayat, ya Rasulullah SAW ya mengatakan ya, di sini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu rajul yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi sidqiyya wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Wa ma yazalu rajul yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban." Hendaklah kalian, kata Rasulullah SAW, senantiasa berlaku jujur. Dalam konteks berkeluarga juga sama ya, dalam keluarga itu kita harus jujur ya, jangan berbohong, jangan berdusta. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Ya, kalau kita kan mengharapkan kebaikan di dalam rumah tangga, ya, kita nggak mau cerai, nggak mau bertengkar, nggak mau begini begitu. Maka kedepankanlah jujur, ya, jauhi kebohongan. Nah, itu kan kebaikan yang kita harapkan. Ya. Dan sesungguhnya kebaikan, kata Rasulullah, akan mengantarkan kepada surga. Kalau itu kita pertahankan, ya, kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga, ya, karena kejujuran kita, maka itu akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah katakan, jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, nah, ya, suami, istri, anak, mertua, orang tua, ipar, gitu ya, berusaha di dalam rumah itu jujur, ya, menjauhi dusta, maka dia, kata Rasulullah, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Ya, dan hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kalau kita tidak diampuni Allah di akhirat, ya, status kita sebagai pendusta, pembohong, ya, siap-siap aja dicemplungin ke dalam neraka. Begitu. Jadi kita tentu tidak mau. Ya. Nah, dalam konteks berkeluarga tadi, ya nggak usahlah kita bicara neraka dulu dah, kita bicara di dunia aja. Kalau kita kemudian ya kebiasa bohong, ya bohong menjadi kebiasaan ya di dalam berkomunikasi dengan keluarga, siap-siap aja ya akan merasakan bagaimana ya nerakanya rumah tangga itu ya, pertengkaran, pertikaian, ya, kata-kata sinis, sindiran, nah itu menjadi bumbu nanti tuh
ya, di dalam berkomunikasi dengan keluarga. Kita tidak akan merasakan kenyamanan lagi di dalam rumah tangga, dalam keluarga, ketika kita sudah dicap sebagai pendusta, ya, sebagai pembohong oleh keluarga kita. Anak gak akan serius nanggepin kita, omongan kita sebagai ayahnya, kalau dia udah bilang ayah saya tukang bohong. Ya, suami tidak akan menghargai istrinya ketika suami mencap istrinya sebagai pendusta, pembohong. Suami juga sama, tidak akan dihargai oleh istrinya ketika istrinya sudah mencatat di kepalanya, di memori bawah sadarnya, suami saya ini tukang bohong. Nah, nanti dari situ muncul tuh, ya. Dari setiap komunikasi yang ada nanti yang muncul ya sakit hati aja, ya. Suami, ya, kalau dia sering berbohong sama istri, maka dalam banyak dialognya, walaupun dia jujur, pada akhirnya dia akan sakit hati. Dia akan menderita. Padahal udah jujur nih, gitu ya. Tapi Allah masa itu ngomong dengar itu aja itu bisa sakit hati. Nah itu yang kemudian memicu pertengkaran. Karena dia suka bohong, sekali berkata jujur dia sakit hati, ya, dimentahin gitu kan, dikacangin lah kalau kata orang sekarang. Lalu kemudian tentu itu membuat apalagi suami merasa berkuasa, sakit hati, ya ujung-ujung kemudian jadi pertengkaran. Yang sebetulnya, ya, rasa sakit hati itu salah kita sendiri kan, begitu ya, karena kita suka bohong. Ini kalau Anda, ya kita bicara muhasabah sajalah ya, dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau kita ngomong sering dimentahin sama keluarga, ya muhasabah, jangan-jangan memang mereka, ya saya suka bohong sama mereka gitu kan, disadari atau tidak, ya. Sehingga kemudian ya, keluarga kita menganggap omongan kita itu nggak perlu diseriusin, padahal saya lagi ngomong benar ini gitu kan. Nah itu resikonya begitu. Nah, ya. Maka kemudian, ya kalau kita ingin katakanlah ya bicara masa lalu lah, ya Allah Babi Kenji memang nih ya, saya di keluarga dikenal banget ya, istri udah nggak percaya sama saya, anak nggak percaya sama saya, katakanlah begitu. Nah kalau kita ingin hijrah, ya, ingin merubah keadaan, maka harus betul-betul disampaikan dengan benar. Apa yang menjadi harapan kita, kumpulkan semua keluarga, ya, semua anggota keluarga kita bilang, ya bapak mengakui selama ini papa, ya, abi gitu kan, sering bohong sama kalian. Nggak usah bela diri lah, ya. Oh misalnya, ya itu juga kan alasannya gini, nggak usah, ngakulah kita salah. Dan katakan kepada mereka bahwa abi, ya papa ingin merubah kebiasaan itu. Bantu saya bunda, ya istriku, ya bantu abi, ayah, wahai anakku, agar kemudian menjadi lebih baik di dalam berkomunikasi, jangan sampai ayah menjadi pendusta. Nah gitu ya, sampaikan kepada mereka, sehingga kemudian itu menjadi titik lembaran baru, ya. Apalagi kalau itu tulus dari hati kita, gitu ya, bahwa kita memang ingin berubah, ingin menjadi pribadi yang lebih baik, ya, dalam urusan berkomunikasi dengan keluarga. Dan banyak ya kalau berbicara masalah dalam rumah tangga, ya pemicunya kebohongan, ya, karena orang kalau sekali berbohong dia akan melakukan kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Bohong pertama, maka dia akan bohong kedua untuk menutupi kebohongan yang pertama. Lalu kemudian dia akan melakukan lagi kebohongan untuk menutupi kebohongan yang kedua. Nah, terus begitu aja itu. Sampailah ketahuan, biar ya duar, ya jadilah kemudian pertikaian, ya, perkelahiran, ya, keributan. Nah, ya. Ya, maka apa? Ya prinsipnya itu tadi, ya, sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya, wa kunu ma'as shadiqin, kan begitu ya. Bertakwalah kepada Allah dan kemudian ya, tetaplah ya, jadilah kalian orang-orang yang jujur, ya, orang-orang yang jauh dari dusta. Dalam surah Asy-Syu'ara dikatakan, hal unabbiukum ala man tanazzalis syayatin, ya, tanazzalus syayatin ala kulli afakin asim, ya, kalau nggak salah bunyi ayat begitu, ya. Akankah aku kabarkan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada siapakah turunnya setan-setan itu? Ya, Allah katakan setan-setan itu turun kepada pendusta yang yang banyak dosa.
Jadi kalau kita biasa bohong, biasa berdusta, maka yang dekat dengan kita adalah setan. Allah turunkan betul setan kepada kita. Nah, setan, kalau berbicara setan sahabat iDream, maka misinya, ya, misi utama dia adalah bagaimana hidup kita gelisah, rumah tangga kita porak-poranda. Nah, dia mana mau ya lihat kita akur dengan keluarga kita. Dia akan berjuang bagaimana agar kita kemudian pecah. Ya. Maka dalam hal ini, ya, jujur harus menjadi prinsip kita. Ya. Jangan kemudian kita mengedepankan kebohongan, walaupun itu pahit. Ini kalau saya ngomong jujur ya Bikenji, ya kadang-kadang gitu ya. Ada hal yang menjadi alasan bagi anggota keluarga, lah bagi kita sebagai anggota keluarga untuk berbohong. Terutama alasan itu karena kekhawatiran. Ya. Dan ini memang penyebabnya adalah pola asuh. Ya. Orang tua yang suka marah ketika anak melakukan kesalahan, maka anak itu nanti akan terbiasa bohong. Makanya Nabi kan dalam hadis mengatakan la tagdob walakal jannah. Jangan bohong, jangan bohong, jangan bohong, ya, maka bagi kalian surga. Surga itu kan ketentraman. Kalau rumah tangga kita sering diwarnai kebohongan, ya jadi neraka. Tapi rumah tangga kita kalau diisi dengan kejujuran, ya, itu jadikan surga. Itu kan. Dan kemarahan itu, ya, Rasulullah sebutkan tadi kan jangan dibiasakan gitu kan. La tagdob wala tagdob, jangan marah walakal jannah, bagi kamu surga. Nah, ketika kita sering marah ya di tengah-tengah keluarga, kita dianggap sebagai ancaman oleh anak karena kemarahan kita, maka anak akan menyelamatkan dirinya dengan kebohongan. Istri akan menyelamatkan dirinya dari amarah kita dengan kebohongan. Apalagi kalau kita suami punya power, ya, punya kuasa, gitu ya. Ya mereka akan menyelamatkan dirinya, ya, dari kesalahan itu dengan kebohongan. Maka dibiasakan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kalau mereka mengakui kesalahan, jangan disikapi dengan amarah. Bukan berarti kemudian kita membiarkan, enggak, ya membiarkan juga salah. Ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Enggak begitu. Salah ada konsekuensi gitu kan. Ya, kalau kesalahannya kecil ya konsekuensinya kecil. Kesalahannya sedang, konsekuensinya sedang. Kalau kesalahan besar, konsekuensinya besar. Tetap harus kita tindak lanjuti. Anak kita ngomong, maaf Abi, ayah kenapa? Tadi aku pergi ke rumah teman bawa motor nggak izin sama Abi, gitu ya, sama ayah. Ya kan begitu ya. Nah, jangan diiyain aja. Oh gitu. Kenapa? Itu harus tindak lanjuti. Ya, tapi jangan marah. Oke, kenapa kamu melakukan itu? Kok berani kamu gitu kan? Biar dia kasih penjelasan. Kalau dibilang ya memang aku tergoda ya, yang lupa. Kalau lupa kan kita maklumi. Tapi kalau memang dia ngaku ya aku begini-begini, nah dialog gitu kan. Maka ada konsekuensi yang kita berikan. Ya udah kalau gitu. Sebagai hukumannya, karena kamu bohong, atau karena kamu nggak minta izin, jadi maka selama 3 hari jangan pakai motor Abi. Konsekuensi gitu ya. Tapi tetap kita menyikapinya dengan kebaikan, ya, tidak dengan amarah. Istri juga sama. Ya, Bang minta maaf kenapa tadi begini-begini, akhirnya saya pakai duit itu ya buat ngasih saudara itu kan. Tadi dia datang desak gini, saya telepon abang nggak angkat. Sementara dia bilang mendesak, akhirnya saya kasih aja itu duit belanja ke dia. Gimana tuh bang? Nah itu. Jadi, itu jangan disikapi dengan marah. Ya. Kalau kita biasa menyikapi kejujuran, ya, atau menyikapi kesalahan-kesalahan dalam keluarga kita dengan emosi, dengan marah, maka siap-siaplah kita kemudian akan mendapati kenyataan, ya, kita akan selalu dibohongi. Ini tantangan. Ya, jadi hadapi anak-anak gitu dengan kesabaran. Ya, kesalahan yang mereka lakukan jangan disikapi dengan emosi. Ya, supaya apa? Supaya mereka tidak menjadi pribadi yang
takut untuk menceritakan kejujuran. Nah, di satu sisi juga bagi para istri, bagi para suami, bagi para orang tua, ketika kita tidak mau dibohongi oleh anggota keluarga kita, gitu ya, maka jadilah pribadi yang siap menerima kejujuran. Ya, jangan sampai kita tidak suka dibohongi, tapi kemudian juga kita tidak siap menerima kejujuran mereka. Jadi dibohongi nggak mau, ya kalau mereka jujur kita harus siap. Istri misalnya ya nggak suka suaminya bohong, tapi kalau suaminya itu jujur ya harus siap. Adinda, Kanda mau bicara nih, serius. Apa tuh Kanda? Kanda ini jatuh cinta lagi nih, gitu ya, sama teman kantor. Nah istri harus siap itu terima kejujuran suami. Kan suaminya nggak mau bohong gitu ya. Jadi menurut Adinda bagaimana nih? Kanda pengen dia jadi istri Kanda nih ya, istri kedua. Nah istri harus bisa menyikapi, menerima kejujuran itu dengan baik. Ya, jangan emosi, dialog aja. Ya, dialog aja, ngobrol. Ya. Jangan kemudian teriak-teriak. Ya. Gak siap menerima kejujuran suami. Ya, dialog lah, ya, nyantai. Kita dibohongin nggak mau, tapi ketika suami jujur juga kita nggak siap. Nah, itu salah. Ya. Istri, suami juga sama ya. Kalau nggak suka dibohongin istri, kalau istri jujur ya harus siap. Bang, saya maaf nih mau ngomong sama abang, tapi jujurnya apa? Abang tuh mulutnya bau. Nah, ya kita harus siap gitu kan. Saya kalau dekat sama abang nggak tahan nih, gitu kan. Ya harus siap lah. Ya menerima kejujuran istri, ya, jangan kemudian kita marah, emosi. Ya, anak juga sama, ketika anak berbicara, coba ya, menurut kamu papa ini kayak gimana? Ya, kalau dia jujur tentang kita, ya terimalah, supaya kemudian keluarga kita ya tidak membiasakan diri ketika berhadapan dengan kita mengedepankan kedustaan. Karena dalam hal ini sahabat Edrim, Rasulullah SAW meriwayatkan menyebutkan dalam satu hadis ya yang diriwayatkan dari Bahz bin Hakim. Ya, ia berkata bahwa ayahnya Hakim telah menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya. Wa wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wa wailul lahu. Celakalah bagi orang yang berbicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat satu kaum tertawa. Celakalah dia. Di dalam banyak hal ya berkomunikasi, berbicara ya jujur itu harus menjadi kebiasaan kita. Ya, dan Rasulullah melarang kita berdusta sekalipun itu tujuannya menyenangkan orang. Menyenangkan dalam artian ya biar suasana hidup ya bercanda, kan banyak sekarang ini candaan-candaan tapi isinya adalah kedustaan. Ya, Rasulullah itu juga dulu kalau bercanda nggak bohong. Bercandanya Rasulullah itu hak, ya benar. Jadi Rasulullah sampai bercanda pun ya candanya itu bukan bohong gitu kan. Candanya adalah kebenaran. Ya satu ketika ada nenek-nenek datang ke Rasulullah, ya dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah saya akan masuk ke dalam surga? Rasulullah kemudian menjawab ya, sampai ya jawabannya ya nggak ada nek ya, nggak ada nenek-nenek di surga. Ya nangislah nenek ini kan, ya Allah saya padahal udah gini-gini kenapa di surga tidak ada nenek-nenek gitu kan. Ya, setelah nenek ini kemudian nangis, Rasul bilang, wahai nenek ya, memang di surga tidak ada nenek-nenek sebab nanti nenek akan jadi muda lagi. Barulah si neneknya ketawa. Oh gitu ya Rasul ya. Ternyata Rasulullah bercanda itu. Candanya Rasulullah benar gitu kan. Jadi ini yang kemudian kita harus pahami. Jadi dalam konteks berkomunikasi dengan keluarga ya, jangan kedepankan kebohongan ya, tapi berjuanglah untuk mendepankan kejujuran. Walaupun memang ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ada bohong-bohong yang ditolerir, tapi bukan berarti dibenarkan ya, enggak. Bohong tetap satu kesalahan, ya. Bohong tetap satu kesalahan, cuman ditolerir, nah, ya. Artinya ya dengan harapan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat disebutkan, ya,
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Disebutkan di sini anna ummahu Ummu Kulsum, ya, binta Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Wa kanat minal muhajiratil ulil lati bay'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Kulsum, ya, binti Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, ia di antara para wanita yang berhijrah pertama kali yang telah membayar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, dan dia berkata, laisal kadhibu alladhi yuslihu bainan nasi wa yaqulu khaira wa yanmi khaira. Jadi dia mengatakan, ya, ia mengabarkan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan di antara pihak yang berselisih, di mana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik, ya, demi mendamaikan pihak yang berselisih maksudnya. Lalu kemudian di dalam riwayatnya dikatakan qala Ibnu Syihab, ya, walam asma yurakhasu fi syai'in mimma yaqulun nasu kadzibun illa fi salas, ya, al harbu wal islahu bainan nas wa hadisur rajuli imra'atahu wa hadisul mar'ati zaujaha. Ya, menurut Ibnu Syihab, ya, dia berkata, aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta. Jadi kalimatnya diberi keringanan, bukan dibenarkan, ya, diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali pada 3 perkara, yaitu peperangan, kemudian mendamaikan yang berselisih, dan kemudian perkataan seorang suami pada istrinya atau perkataan istri pada suami dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga. Ya, jadi ya bukan berarti boleh bohong, ya, ada istilahnya bohong sunnah gitu, ya. Bohong mah tetap bohong begitu kan. Cuman itu tadi, ya, diberi keringanan, ditolerir kalau tujuannya adalah membawa kemaslahatan yang lebih besar. Ya misalnya dalam peperangan gitu kan. Ya mungkinlah kita jujur kan. Kalau dalam perang, ya, musuh nanya berapa kekuatan kamu, nah, kita jujur, wah nggak boleh itu, ya. Nah, bohong aja kalau dalam urusan itu, ditolerir. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuni dengan tujuan itu tadi, ya, menjaga keamanan pasukan kita. Nah, atau mendamaikan yang berselisih, ya, yang satu nanya, ya, dia si A masih B musuhan, datang si C, kata si A, saya nggak suka sama si C sama si B, soalnya gini-gini ini. Lalu si C bilang, wah kamu salah itu, semua orang kemarin si B ngomong sama saya, kamu tuh orangnya gini-gini baik. Nah, itu ditolerir, ya, walaupun kita berdusta, ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni karena tujuan tadi mendamaikan. Atau perkataan suami pada istrinya, ya, istrinya nanya, ya, bang masakan saya hari ini gimana? So masakannya nggak enak gitu, ya. Ya. Suaminya bilang alhamdulillah masakan kamu enak, gitu, ya, bohong gitu kan. Ya, tapi ini ditolerir, ya, supaya istri senang, ya, tidak merenggut, ya, namun rajin masak nantinya itu. Nah, jadi itu bukan berarti dibenarkan, tapi diberikan keringanan atau ditolerir. Nah, dalam hari ini sebetulnya ya prinsipnya sebisa mungkin, ya, kita ya mengedepankan kejujuran. Kejujuran, ya, dalam artian ya tujuannya mendatangkan maslahat, ya. Kalau jujur kemudian ujung-ujungnya ribut, mendingan jangan ngomong. Kan kita sering dihadapkan situasi, ya, kalau jujur nih bisa berantem nih, ya sudah, ya, jangan bohong, jangan juga jujur, ya, alihkan saja pembicaraan kemana lah gitu, ya. Kan gitu, ya. Tapi ya sebisa mungkin menghindari kebohongan. Kalau memang kejujuran itu akan menimbulkan persoalan besar, ya, dihindari gitu, ya. Tapi ya tetap pada prinsipnya kita berjuang, kita berusaha menjadi pribadi yang jujur, karena itu tadi kedustaan, kebohongan menjadi pemicu keretakan, pertikaian, pertengkaran di dalam keluarga kita. Nah, karena itu tadi kenapa? Ya setan turun. Ya, ketika kita dusta aja, nah itu setan turun tuh, yang ngebisikin tuh.
Terus kurang benar tadi ngomongnya, harusnya bohongnya begini-begini. Ide bohong lagi, ujung-ujungnya kemudian terjadilah keributan di dalam rumah tangga. Demikian sahabat Dream yang mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.